Iya, boleh. Oke, selamat sore Bapak-Bapak semua, Bapak Adi sama Bapak Agus. Sebelum kegiatan rukal kita untuk sore hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada sore hari ini kita akan membicarakan kasus yang sudah disediakan oleh Fasil. Itu ada 3, nanti silakan untuk kita baca dan kita akan ambil yang mana. Sebelum kita mulai, jelas kita akan membicarakan terkait masalah kesepakatan kita bersama, kesepakatan apa yang kita akan lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan. Oke, untuk yang pertama jelas harapannya kita datang sepenuh hati, yang kedua silakan untuk berpendapat, seluas-luasnya kita menerima berbagai macam masukan, yang ketiga adalah kita hadir sepenuhnya dan diawali dengan kebahagiaan yang tinggi, bahagia ya. Tunjukkan dong dengan emotikon kebahagiaan kita gitu. Oke, nah semangat gitu. Terus yang keempat, kita akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan serius, dengan harapan dapat membawa perubahan kepada kita semua atas apa yang sudah kita laksanakan. Oke, untuk kegiatan kita, izin untuk ada yang sudah bisa untuk share screen. Oke, sambil kita bahas dulu untuk yang pertama, nanti akan ada beberapa kasus yang akan kita pelajari, yang akan kita gunakan. Oke, ada yang bisa bantu untuk share screen? Ada yang bisa share screen kah? Oke, oh ini siap. Oke, kita share screen ya. Oke. Kita akan sedikit bicara terkait masalah kasus. Penugasan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi ini dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasilitator pemandu. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar kita lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu, agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Untuk durasi mengerjakan, kita 2 JP, terus fasilitator pemandu membuat kelompok, kita sudah dibentuk kelompoknya, terus tugas adalah berlatih praktek coaching berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan. Kalau membaca di sini artinya 3 kasus ya Pak ya, kalau di nomor tugas terakhir ini. Oke, kalau iya kita nanti akan bagi untuk, sebelumnya saya bacakan dulu ya, untuk kasus 1, coach-nya adalah guru, coaching-nya adalah siswa, dan 1 pengamat. Oke, ini kalau saya membaginya untuk sesi 1 untuk coaching-nya, atau siapa yang mau menjadi coaching nih? Oke, kita tunggu dulu deh, untuk tinggalkan dulu, kita baca dulu untuk kasusnya ya. Kita bersama-sama kita cermati dulu. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti dia tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, artinya di sini ada satu masalah, yaitu siswa yang tidak mau bekerja sama dengan teman yang lain. Kadang-kala dia merasa tidak cocok dengan temannya ataupun dia memiliki alasan yang lain, tetapi ketika mengumpulkan tugas itu tugasnya selalu bagus. Itu kan artinya kemungkinan dia punya potensi, hanya dia punya masalah terhadap komunikasi mungkin lah ya, mungkin kalau saya memahaminya. Terus untuk yang kasus yang kedua, coachnya adalah guru, coachingnya murid, dan 1 pengamat observer.
Oke, seorang murid bercerita jika dia diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, artinya guru ini sudah melakukan tindakan yang menurut seorang siswa itu kurang adil lah. Oke. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, di sini ada kasus yaitu ada siswa yang merasa seorang guru ini tidak adil nih dengan saya, karena ketika gurunya tersebut membuka les privat dan sebagian besar muridnya itu mengikuti les tersebut. Siswa ini tidak mengikuti, sehingga dia merasa tidak nyaman. Kadang-kala dia disindir nih sama gurunya nih. Terus dia juga merasa bahwa untuk ketika nilai pun dia tidak adil, tidak mendapatkan hal yang adil. Murid yang lain nilainya tinggi, untuk nilai tersebut nilainya kurang. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Oke. Kalau ada pertanyaan ini, kok pertanyaannya kok bagaimana Anda menanggapi, bagaimana Anda menyikapi ya? Oke, kita pelajari lagi untuk kasus ketiga. Coachnya guru, coachnya rekan guru, yang satunya observer. Ya, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi? Kan di sini ada bagaimana menyikapi ya. Artinya kesimpulan dari sebuah 3 buah kasus itu kan bagaimana kita menyikapi ya? Atau bagaimana? Nah, kasusnya ini terakhir ini, ada 3 kasus. Oke, bagaimana kita juga mensikapinya ya, Pak Adi, Pak Agus, monggo. Saya stop share screen ya. Kira-kira Ya, boleh Bapak, nanti kita berbagi peran ya. Ya, oke siap. Pak Adi mute, Pak. Masih mute. Tersentuh ya. Ya, nanti kita berbagi peran Pak ya, kasus satu coachnya siapa, coachingnya siapa, pengamatnya siapa. Kemudian kasus 2 juga seperti itu, dan kasus 3 juga seperti itu. Yang mau ambil kasus 1 silakan, kasus 2 silakan, kasus 3. Atau Pak Arif langsung tunjuk boleh deh. Oke, untuk ditunjuk. Nah ini, ketika ini Pak, saya masih bingung ketika bagaimana Anda mensikapinya itu tadi loh Pak. Sesuatu yang bagi saya kok bagaimana mensikapinya. Kayaknya pada saat pelaksanaan coachingnya gimana gitu Pak, mungkin maksudnya gitu ya. Oh, bisa jadi juga. Oke, bisa jadi juga. Oke deh, kita bagi ya. Untuk sesi 1, untuk soal masalah 1. Untuk coachingnya mungkin saya, terus untuk coachingnya Pak Agus, untuk observernya Pak Adi. Untuk sesi 2, nanti coachingnya Pak Adi, coachingnya saya, terus observernya Pak Agustian. Untuk sesi 3, coachingnya Pak Agustian, coachnya Pak Agustian, coachingnya Pak Adi Saputra, dan observernya saya. Kira-kira kalau begitu bagaimana? Siap Bapak. Oke, berarti artinya kita juga harus membatasi nih untuk waktu bagaimana. Berarti kan kita langsung akan pra-observasi, masuk ke coaching, terus habis itu post coaching ya, post coach activity ya. Begitu atau gimana? Jadi kita mulai jam berapa ya ini tadi?
Bentar Pak, saya mau pindah lokasi dulu Pak, cari tempat aman. Silakan, tidak apa-apa. Pak Agustian, ada masukan untuk kegiatan? Setuju, Pak. Berarti kita langsung observasi kegiatan, terus pra coaching gitu ya. Berarti yang di sini nggak ada ketentuan waktu ya Pak ya? Tidak, minimal 2 JP tadi, artinya kan 1,5 jam. Hanya ya, sekitar bikin. Kalau kita bagi bertiga, menit. 90 GP. 30 ya. Ya. Nah, itu kesepakatan kita bagaimana Pak? Apakah kita pra-observasi, coaching, terus post-coaching gitu? Langsung aja, langsung tiga gitu. Boleh juga Pak. Ya, juga ya. Berarti nanti untuk observasi langsung di belakang gitu ya? Iya. Oke, berarti artinya observer sekaligus untuk timer ya. Nanti silakan untuk memberikan memberikan peringatan ketika waktu hampir habis gitu. Oke, sudah siapkah? Observer Pak Adi sudah siap? Jadi satu orang berapa menit ini Pak? 25 sampai 30 Pak. 25 ya, 30 menit. Oke. Wah, ini bentar nih. Saya memahami sepertinya tidak beranggotakan. Yang artinya per anggota itu kita 30 menit ya maksimal ya. 30 menit itu nanti terlalu panjang nggak? Iya, atau 20 Pak. menit? 20, 60 ya. Nah, tapi kalau 20 apakah cukup apa enggak itu? 60 ya, sisanya kita bahas secara keseluruhan ya, mungkin bagaimana teknik coachingnya Bapak, teknik coachingnya saya, sama teknik coachingnya Pak Agustian mungkin ya Pak ya. Bisa jadi. Oke, berarti Pak Agustian nanti berpikir selayaknya siswa ya, karena coachingnya siswa ini kita. 20 menit ini Pak ya. Ya, Baik, Pak. Oke. Observer silakan nanti kalau sudah siap Anda yang memberi aba-aba. Kita mulai dari observasi awal dulu ya. Sebentar. Ini skenarionya kita akan melaksanakan observasinya langsung di sini, terus nanti kita masuk ke coaching, terus nanti langsung ke pra-coaching gitu aja ya. Artinya kita tidak harus menentukan hari kita kapan ketemu gitu, tapi hari ini juga pas skenario kita adalah siswanya ini punya waktu senggang gitu. Bagaimana kalau baik, begitu? Pak. Oke. Kalau sudah siap, timer. Oh ya, kita tentukan dulu Pak, namanya siapa Pak? Siswa kita. Ya, Pak. Siswanya mau bernama siapa? Nama asli aja gimana, Pak? Ya agak sopan nanti nama aslinya. Enggak apa-apa, Pak. Biar mudah diingat ya Pak Agus ya. Oke, siap. Oke. Atur 20 menit ya. Sebentar. Saya ada satu lagi. Oke. Untuk
untuk kasusnya tadi yang di bawah. Bentar. Oke. Oke. Sebentar. Oke, nah sudah siap? Yuk. 20 menit ya. Oke, Pak Timer siap? Oke. Selamat pagi, Agus. Pagi Pak Arif. Nih, apa kabar nih hari ini? Kabar sehat Pak, alhamdulillah. Oke, nah di hari ini menurut kamu apa yang menggambarkan perasaan kamu untuk hari ini? Perasaan saya hari ini saya cukup senang Pak, dikasih sangu lebih sama orang tua. Oh, alhamdulillah. Biasanya kamu beli apa itu uang sangu itu kalau lebih? Biasanya kalau dikasih lebihan buat ditabung Pak. Buat ditabung ya? Tidak untuk makan-makan gitu sama teman-teman gitu? Enggak lah Pak, mending ditabung aja. Buat apa? Ngajakin teman-teman. Oke, nah kamu ada waktu nggak untuk hari ini? Ini tadi udah selesai Pak, latihan ini, LCT Pak. Oke, berarti artinya masih ada waktu luang ya? Iya Pak. Boleh nggak kira-kira saya mau ngobrol sama kamu 10 menit saja? Atau maksimal lah 10 menit gitu? Boleh Pak. Gimana ya Pak? Oke, nah. Tidak apa-apa. Saya coba pengen ngobrol aja, pengen ngerti bagaimana kondisi kamu, bagaimana apa yang kamu rasakan, terus apa hal-hal apa yang mungkin ada di pikiran kamu yang pengen kamu keluarkan mungkin, kalau misalnya ada itu. Apa ya Pak? Kemarin saya omong sama temen katanya nggak mau bagi jawaban gitu Pak. Saya tuh sampai ini, saya lihat kamu tuh spesial loh. Kira semua pekerjaan itu bagus. Nah, ketika ini, teman kamu ya ingin belajar sama kamu. Kira-kira sih? Boleh sih Pak. Nah, tapi kemarin ada temen loh yang bilang ke saya, cuma menyampaikan aja sih, bahwa karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, di mana kita itu mempunyai berpikir kritis, kita bergotong royong, yang artinya dalam gotong royong itu kan kerja tim ya. Kan ketika kemarin ada yang dibentuk kelompok, yang kamu berada di dalamnya, ada teman yang mengatakan bahwa kamu tidak mau. Padahal saya merasa kamu tuh mempunyai potensi loh. Kira-kira kenapa sih kok kemarin kamu tidak join ke teman-teman itu? Soalnya teman-teman saya itu banyak nanyanya sih Pak. Giliran saya nanya, mereka nggak bisa Pak. Oke, nah ketika begini, seandainya nih ya, kita lagi ngobrol, terus ternyata yang kita obrolkan ini mampu menyelesaikan masalahmu gitu, kamu senang apa tidak? Senang sih Pak. Sebenarnya saya juga pengen jadi bisa kerjasama sama teman Pak. Oke, artinya kamu punya rencana dong untuk ngobrol itu ya? Iya Pak.
Nah, ketika kamu ada waktu seperti ini, rencana kamu apa? Saya pengennya kalau di kelas gitu ya Pak, kalau pas belajar gitu, teman-teman itu tahu bahwa saya itu tidak suka ada kebisingan itu Pak. Jadi kadang kalau mereka malah ribut, saya geser pergi gitu Pak, atau ke belakang ngerjain tugas sendiri aja gitu Pak. Jadi pengennya sih saya mereka itu agak tenang kalau memang waktunya bekerja, kalau memang waktunya berdiskusi ya kita berdiskusi gitu Pak. Artinya kamu pengen menyelesaikan masalah atau sesuatu hambatan yang kamu sedang pikirkan ya? Iya Pak, tapi mereka kayak nggak tahu kalau saya ngomong, jangan ribut, ada tugas ini loh gitu. Malah ini Pak, saya kayak disingutin gitu Pak. Terus kira-kira nih, kamu merasa ketika kita ngobrol ada solusi, menurut kamu mengatakan bahwa saya kok menemukan jawaban atau kalau saya menemukan solusi, menurut kamu indikatornya apa? Kalau teman-teman itu bisa apa ya, pas ada tugas itu kita bisa diskusi gitu ya Pak. Maksudnya mereka nggak ribut, malah kalau ada diskusi itu saya seneng Pak gitu. Tapi kadang mereka malah ribut, nanya ribut gitu Pak. Oke. Nah, Apa mungkin artinya peraturannya harus di ini ya Pak? Apa namanya, harus berubah. dirubah ya Pak ya? Oke, artinya berarti selama ini sudah ada aturan ya? Belum Pak, di kelas kami belum ada ini peraturan kelasnya Pak. Oke, kalau belum ada artinya kan tidak ada yang bisa dirubah ya? Iya Pak. Memang Terus saya menurut pengen kamu, ada peraturan gitu Pak, pengen ada oh peraturan. artinya menurut kamu pengen ada peraturan gitu, aturan yang jelas gitu ya? Iya Pak. Nah, ketika begini, saya punya pertanyaan ke kamu. Hal apa yang mampu menjadikan kamu ini lebih dari teman-teman yang lain? Kalau selama ini kan memang saya sering apa ya Pak, kalau kata guru sih, kata guru-guru yang lain saya katanya pinter gitu ya, tapi saya katanya suruh lebih bersosialisasi lagi sama temen gitu. Nah, padahal saya juga pengen Pak bersosialisasi gitu. Maksudnya kalau memang ada tugas kelompok gitu, karena mereka ribut, jadi udah saya kerjakan sendiri aja Pak. Kok malah Oke. mereka akhirnya nambah ribut gitu. Nambah ribut, udah saya kerjakan sendiri. Udah yang penting selesai, nilainya bagus gitu Pak. Oke. Nah, kira-kira kamu masih punya kelemahan tidak? Atau saya Iya menanyakan Pak, kelemahan kamu apa gitu? ada Pak. Sebenarnya Mhm. saya kalau mengerjakan sendiri juga lebih lama gitu. Lebih lama, terus karena mereka ribut juga saya nggak bisa konsentrasi gitu Pak. Bisa Nah, nggak ya Pak kalau di sekolah, di kelas itu ada kita buat peraturan? oke. Nah, artinya kamu punya sebuah program ya? Iya Pak, pengennya ada peraturan gitu saat pembelajaran berlangsung. Oke, nah menurut kamu nih, kira-kira kalau seandainya kamu mengusulkan itu berapa persen bisa terlaksana? Eh, Paling enggak ya di atas 80% lah Pak, karena Nah, kan kelas saya itu sebenarnya kalau dilihat kemampuan siswanya teman-teman tak lihat itu ya lumayan-lumayan Pak. oke. Terus peluang yang mungkin kamu dapatkan? Kalau peluang saya karena selama ini yang deket sama Faisal itu termasuk pengurus kelas ya paling saya bisa ngomong sama Faisal Pak. Oke, nah selama ini hambatan untuk melaksanakan rencana kamu?
Belum berani ngomong sama wali kelas, Pak. Oke, terus kamu punya solusi nggak? Pengennya sih ngomong lewat Faisal itu, Pak, karena kan dia pengurus kelasnya. Oh, terus kira-kira nih, hal apa yang perlu kamu lakukan pertama? Saya kayaknya pengen ngomong sama Faisal ya, Pak. Nanti Oh, pas jam-jam istirahat gitu. terus Faisal juga sebenarnya tahu kalau saya itu merasakan sulit gitu kalau ribut itu, dia kadang ngeliatin saya, terus kadang nanyain itu. Jadi kayaknya kalau saya ngobrol sama Faisal terus mudah-mudahan ada jalan gitu, Pak. oke, terus kira-kira nih, untuk melaksanakan kegiatan itu perlu waktu berapa lama tuh? Paling setengah jam ngobrol sih, Pak. Oke, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Eee, Nanti istirahat kedua bisa, Pak. Nah, ketika istirahat kedua, terus kira-kira kamu mencium gelagat ada hambatan-hambatan tidak? Hambatannya paling kalau misalnya, eee, kan jam ketemu sama wali kelas itu seminggu sekali ya, Pak. Mhm, Nah, kalau memang nunggu pas wali kelas masuk kan lama ya, Pak. Nah, mhm, itu pengennya sih setelah ngobrol sama Faisal, ya besoknya gitu ketemu wali kelas gitu, Pak. Tapi jam mhm. wali kelas itu ketemunya di hari Jumat, Pak. Oke, terus solusi menurut kamu? Kalau bisa ngadep bareng sama Faisal gitu, Pak, ke kantor, ke ruang guru di wali kelas. Oke. Terus ketika kamu melaksanakan itu kan jelas kamu punya rencana ya ke depannya ya. Nah, kira-kira komitmen kamu terhadap rencana kamu itu bagaimana? Jadi kalau memang nanti eee, disetujui ada semacam, keyakinan kelas gitu, Pak, Mhm, bahwasanya saat pembelajaran berlangsung itu, eee, semua siswa itu bisa bekerja sama, tidak mhm, ribut gitu, Pak. Jadi dari saya juga, bisa fokus, terus, mhm. saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman gitu. Selama ini kan memang, eee, itu yang kurang, Pak. Oke. Nah, kira-kira, ada nggak yang akan membantu kamu untuk menjaga komitmen kamu tersebut? Saya yakin, pengurus kelas, Faisal, sama teman-teman lain Mhm, seperti Sonia, terus Ilham, itu karena memang, eee, anak teman-teman saya itu juga, apa ya, mhm. memang konsen di pembelajaran, harus tenang gitu, Oke, kayak oke, mereka juga oke. Terus sepakat, Pak, untuk mendukung, tindak Pak. lanjut yang akan kamu lakukan setelah kegiatan kita hari ini? Ya saya nanti sudah mulai memikirkan kata-kata mau ngobrol sama Faisalnya, terus setelah itu ngadep, wali kelas, terus nanti di wali kelas, kalau memang Bu Santi itu, bisa memfasilitasi, harapannya nanti di hari apa, tidak jauh dari itu, kelas kami, bersama Bu Anti membentuk keyakinan kelas, Pak. Oke, oke. Nah, ketika gini, ketika kamu sudah melakukan kegiatan itu, artinya kamu akan melaksanakan komitmen tersebut dengan baik, betul? Betul, Pak. Saya bisa Oke. kerjasama lah sama teman-teman. Hmm, Mereka kalau yang nanya-nanya, saya seneng mhm, sebenarnya mhm. bantu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, ketika kamu ada teman untuk ngobrol gini, bagaimana perasaan kamu? Wah, seneng, Pak. Saya jadi, apa ya, unek-unek selama ini Mhm. terpecahkan, Pak. Oke, apa yang paling membuat kamu senang? Ya, Pak Arif mau Mhm, mendengarkan keluh kesah saya, terus Pak mhm, Arif bisa mengarahkan saya untuk, langkah-langkah apa yang harus saya ambil, gitu, Pak. mhm. Ketika ketika saya menanyakan ke kamu, kamu bisa nggak menilai performa diri kamu sendiri atau kalau boleh saya katakan, seberapa bagus kamu dalam memecahkan masalah ini? Mmm,
awalnya saya ragu-ragu Pak, apa permasalahan ini bisa diselesaikan apa tidak. Tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif ini, saya optimis Pak, yakin Pak, bisa. Gitu. Kenapa kok bisa mengatakan demikian? Karena tahapan-tahapan yang harus saya lakukan sudah jelas Pak. Selama ini agak ngambang gitu Pak. Apa dulu ya? Gitu. Oke. Terus artinya kamu juga mempunyai nilai-nilai yang mungkin bisa dikembangkan ya? Iya Pak, saya Kira-kira meyakini apa? bahwasanya satu, setiap permasalahan itu pasti ada penyelesaiannya. Terus setiap permasalahan harus dibicarakan. Terus kita bisa minta bantuan orang lain Pak. Tidak semua bisa kita kerjakan sendiri. Berarti sudah ada bayangan ya? Iya Pak. Oke, artinya kamu tetap akan komitmen pada keyakinan kamu tadi ya? Iya Pak, kalau kamu yakin akan berhasil? Berhasil Pak, mudah-mudahan nanti kelas kami juga semakin kalau kondusif juga kan suasana belajar lebih menyenangkan. Terus teman-teman juga pintar semua gitu Pak. Oke, artinya tadi kamu mengatakan bahwa akan segera menemui Faisal dan akan segera menemui wali kelas. Kira-kira seandainya Kamis depan saya ketemu kamu lagi jam 10, bisa nggak untuk membicarakan progres dari kegiatan kamu ini? Oh, jam 10 itu masih praktikum biologi Pak. Oke, berarti kamu bisa jam berapa? 11 Pak. Oke, siap. Jam 11 nanti kita akan ketemu lagi untuk membicarakan tindak lanjutnya lagi. Siapa? Oke. Terima kasih ya banyak untuk ya, Pak. hari ini. Ya, kita ketemu lagi besok hari Kamis setengah 11 ya. Nanti saya ke kelas kamu atau kamu yang ke sini? Saya ke ruang Bapak aja ya, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kamu Pak. boleh balik ke kelas. Hati-hati di jalan, nggak usah ngebut. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Permisi, Pak. Oke, sudah selesai Pak Adi. Itu ada 3 kegiatan dari observasi awal, menggali informasi terkait masalah. Terus yang kedua kegiatan observasi, coaching. Terus yang ketiga adalah post coaching ya, kita menanyakan apa yang sudah dilaksanakan. Oke, silakan untuk diberikan penguatan, masukan atau apapun. Silakan Pak Adi. Pertama-tama dia terus dulu untuk Pak Arif sebagai coach ya, dan Pak Agustian sebagai coach. Luar biasa Bapak ya. Berdasarkan pengamatan saya ada beberapa yang mungkin saya bisa berikan masukan terhadap proses coachingnya tadi. Boleh ya Bapak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Ya, siap. Ya. Dalam hal ini saya bukan menggurui, tapi kita berbuat untuk sesuatu yang baik itu akan lebih baik ya Pak ya? Siap. Iya. Ya. Jadi pada saat saya mengamati pada saat Pak Arif sebagai coach dan melakukan coaching kepada Pak Agustian itu ada beberapa yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip daripada prinsip-prinsip daripada coach ya. Prinsip-prinsip daripada coaching yang pertama itu ada 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, kedua percakapan kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Ya, pada saat prinsip yang pertama, pada saat kemitraan, Bapak sudah menanyakan tujuan dari percakapan itu sudah disepakati. Kemudian juga tujuannya itu bukan datangnya dari Bapak, tapi dari si coachnya sendiri. Kemudian juga untuk percakapan kreatif itu sudah melakukan percakapan 2 arah, artinya antara Bapak Arif dan juga Pak Agustian sudah melakukan tersebut.
kemudian juga menggali, kemudian memetakan situasi skoci, kemudian ditujukan ini percakapan ini ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru dari skoci sendiri. Kemudian juga tadi ada sebuah kesimpulan nih, ya, sebuah kesimpulan yang di mana kesimpulan ini ditarik oleh si coachnya sendiri, bukan berasal dari si coachnya, ya Pak ya. Kemudian juga selain itu Bapak sudah melakukan presence ya dengan hadir seutuhnya kepada si coach, ya, mana badan dan pikiran Bapak sudah selaras dengan apa yang dilakukan. Ya, Bapak juga membantu memunculkan mindset atau kompetensi lain dari si coachnya. Kemudian juga bersikap terbuka. Tadi Bapak juga sabar mendengarkan si coachnya menjelaskan apa yang akan dia jelaskan terhadap permasalahannya. Kemudian juga ada Pak Arif juga melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya, keingintahuan lebih dalam terhadap si coach tadi sama Pak Agustian. Kemudian juga bentar, Pak, ya, ada beberapa catatan saya, ya, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal-hal yang masih mungkin bisa harus dikembangkan lagi, ya. Tadi pada saat menggunakan alur itu ada beberapa alur yang mungkin masih ketika di alur pada saat harus identifikasi, tapi Bapak ditanyakan kepada alur apa ini ya, itu saya. Rencana aksi, ya, pada saat rencana aksi, ya. Jadi yang seharusnya itu ditanyakan pada saat alur identifikasi, tapi Bapak menanyakannya itu pada saat di alur rencana aksi. Nah, kemudian juga untuk tanggung jawab, Bapak sudah menanyakan beberapa hal, ya, termasuk tadi ada komitmen, ya, komitmen, kemudian juga tindak lanjut dari si coach itu sendiri. Mungkin itu Pak pendapat saya terkait dengan pengamatan dari pelaksanaan si coaching-nya. Terima kasih Bapak. Oke, untuk masukan dari coaching-nya. Silakan coaching. Pak Agus ya berarti. Ya Pak, ya, kalau dari saya sebagai coaching merasa pembicaraannya mengalir, jadi saya seperti dipacu untuk menemukan solusi-solusi sendiri. Oke. Sudah Pak, cuma itu aja Pak? Iya Pak, enak ngobrolnya Pak. Besok ke depannya saya praktek sesungguhnya loh Pak ini Pak. Pak. Oke, terima kasih. Enak ngobrolnya Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, berarti ada ini. Oke, untuk sesi 1 sudah, berarti langsung kita masuk ke sesi. Berarti ada ini. Oke, untuk sesi 1 sudah, berarti langsung kita masuk ke sesi 2 nih, persiapan ya. Sesi 2 coachnya adalah Pak Adi Saputra dengan coachingnya saya jadi siswa lagi, saya jadi siswa ya. Oke. Terus sama observernya Pak Agustian. Oke. Timer ya, oke. Ya. Timer, oke. Sudah siap? Siap, ready ya. 20 ya, 20 menit ya. Oke, siap. Mulai. Teman-teman semuanya izin, hari ini kami akan melakukan coaching. Ada kasus kedua, ini di mana saya peran sebagai coach, sementara Pak Arif ya sebagai coachingnya. Pada kasus kedua ini, seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les private dan sebagian besar murid di kelas memenuhi les private tersebut.
mengikuti ya, mengikuti les private tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les private-nya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Ya, para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baik teman-teman semuanya, saya izin stop dulu ya. Situasinya Pak Arif sebagai seorang siswa, sementara saya sebagai seorang guru. Skenarionya Pak Arif ketika itu sedang istirahat, beliau ada di kantin, ada di halaman kelas. Kemudian seorang guru, saya sendiri Bapak Adi Saputra akan memanggil Pak Arif untuk melakukan coaching. Oke, panggilan saya Al Arif, Pak. Iya. Pakai. Nanti panggil aja Al. Pakai Abang Al ya. Al aja. Biasanya sih saya kalau teman-teman manggilnya saya Al Arif gitu. Al. Iya. Saya panggil Bang Al ya. Boleh enggak? Boleh. boleh. Oke. Ya. Kita mulai ya. Siap. Oke. Al Arif? Iya, Pak. Al Arif? Iya, Pak. Ya. Ada yang bisa dibantu, boleh Pak? sini sebentar nggak kira-kira? Iya, Pak. Oke, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya. Al Arif, maaf ya, saya mengganggu waktunya sebentar, boleh ya? Iya, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya. Kemarin saya mendengar ada beberapa dari teman-temannya atau ada guru juga yang mengatakan bahwa pada saat pelajaran bahasa Inggris kalau nggak salah, anak Arif, Al Arif ya, ini ada sedikit permasalahan. Kalau boleh tahu nih, kira-kira adakah yang bisa sharing sama saya? Saya kemarin bolos, Pak. Iya, Pak. Habisnya saya males, Pak. Gimana ya, Pak ya? Jadi rasanya tuh malas aja sih, Pak. Di kelas, Pak. Kayak kurang nyaman gitu. Oh gitu? Iya, Pak. Nah ini, Pak. Saya tuh bingung, Pak. Bingungnya begini. Kenapa? Ketika saya itu kan sebenarnya pengen, Pak, mengikuti les. Sementara teman-teman itu mereka ngajakin lesnya di tempatnya Pak Tian. Cuma tahu sendiri kan, Pak, ekonomi keluarga saya bagaimana, buat makan aja susah, Pak. Bapak saya sudah membanting tulang untuk bayar sekolah saja kesulitan, Pak. Maksud saya masih harus ikut les. Padahal saya sebenarnya pengen, Pak, kan temennya juga banyak di sana. Terus tapi ya kondisi keuangan orang tua masih tidak memungkinkan, Pak. Nah, udah gitu kok saya terus seolah-olah karena hanya saya sendiri aja yang tidak les di sana, kok tiba-tiba kayak saya seolah-olah kayak dikucilkan ya, Pak ya. Gitu ya. Pak Tian juga merasa kayak memandangnya aneh gitu ke saya. Terus kadang ketika masuk itu disindir, gimana makanya kalau misalnya nggak bisa belajar dong, kalau perlu les lah, tambahan, jam tambahan lah. Oke, jadi ada permasalahan yang saya tangkap tadi. Kalau boleh saya bisa membantu nih Pak, ini Nak Arif. Ya, kira-kira ada waktu senggangkah? Oke, boleh Pak. Saya ini kebetulan saya lagi free, Pak. Tadi habis ditugaskan untuk latihan pengibaran bendera ini. Alhamdulillah, Pak. Ini saya ada waktu untuk hari ini. Ya, tapi saya harus masuk dulu nih Pak. Ini saya karena ada jam terakhir nih, jam ke-5-6. Kalau boleh ya, kita jadwalnya mungkin sudah istirahat kedua ya. Oke, siap Pak. Nggak apa-apa Pak, istirahat kedua pas jamnya Pak Tian kok, saya nggak mau masuk lagi kelasnya. Oh gitu ya. Ya, berarti saya akan tunggu setelah istirahat ya, jam 1 ya. Iya, di mana Pak waktu tempatnya Pak? Ya. Kira-kira Nak Arif nyamannya di mana? Saya sih paling enak itu Pak, di bawah pohon sawo Pak. Oh
yang di belakang kelas ya? Ya, tuh di sana tempat bolos saya di sana Pak. Gitu ya. Ya. Oke, sip. Nanti setelah istirahat, nanti saya tunggu di situ ya. Biar Siap. kita bisa bicara bincang-bincang. Oke. Oke. Terima kasih ya. Oke, siap. Saya tunggu jam 1 di bawah kantong, di bawah pohon sawo ya. Siap Pak. Ya. Silakan. Saya ke kantin Kembali dulu ya ke Pak kelas ya. dulu ya. Ya. Saya ke kantin aja Pak. Ya. Setelah pukul 1 istirahat yang kedua, anak Ya, Al Pak. Arif sudah Ya, Pak. menemui Bapak Adi Saputra di halaman belakang sekolah. Ya. Izin Bapak ada ya. Ya. Assalamualaikum Nak Arif. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih, udah lama nunggu saya? Alhamdulillah Pak, kalau di sini saya merasa tenang Pak, di bawah pohon sawo ini Pak. Pohon Rasanya sawo, nyaman sekali di sini Pak. Kayaknya ini tempat favorit ya? Iya, ini Pak, di sini saya sering nongkrong, saya sering merenung, saya bahkan kadang-kala belajar di sini Pak. Oke, belajar sendiri? Iya Pak, gak ada temen Pak yang untuk saya ajak belajar, mau les juga nggak bisa Pak. Oh gitu ya. Berdasarkan apa yang kita bicarakan kemarin nih, pada saat saya melakukan pra-coaching, tadi saya mendengar ada beberapa permasalahan terkait dengan guru bahasa Inggris ya. Iya Pak, Terkait Pak Tian. dengan Pak Tian. Oh Pak Tian ya. Iya Iya. Pak Tian ini berdasarkan yang disampaikan kemarin Bapak anak Arif itu menemui permasalahan terkait dengan les private-nya, merasa tidak nyaman ketika pelajaran Pak Tian ya. Iya Pak, Boleh sendiri Pak. Karena kan kemarin saya mendengarkan hanya sekilas ya. Oh, oke Pak. Jadi gini loh Pak Tian itu kayaknya kok jahat gitu loh sama saya. Dia selalu nyindir Pak, misalnya saya masuk masuk ke kelasnya dia terus dikatakan for the someone who can never study better that they will be left behind. Nah, artinya toh Pak, tuh siapapun yang tidak mau belajar sungguh-sungguh atau belajar dengan belajar tambahan lagi, itu kan akan ketinggalan. Kan nyindir saya Pak. Pak Tian itu hobinya nyindir kayak gitu Pak. Kan saya satu-satunya siswa yang tidak les di tempatnya dia Pak. Tapi kan Pak Tian nggak ngerti Pak kalau kondisi ekonominya itu seperti apa. Saya juga sebenarnya pengen Pak untuk les tambahan itu kan, saya pengen banget Pak. Siapa sih yang nggak pengen jadi pintar Pak itu. Tapi ya mosok guru kok melakukan seperti itu, kayak nggak profesional aja. Mosok pilih kasih Pak, kan nggak bener ya Pak ya. Iya. Makanya kemarin saya bolos Pak pelajarannya Pak Tian. Iya. Tapi jangan bilang Pak Tian loh Pak kalau saya nongkrongnya di sini Pak, ntar ketahuan Pak. Aman kok sama saya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, tadi saya tangkap bahwa Nak Arif ini sedikit keberatan ya atas pelakuan Pak Tian terhadap diri Pak Nak Arif, merasa tidak adil dengan apa yang dilakukannya. Ya. Tadi ada beberapa yang saya dengar nih, kayaknya ada kekuatannya nih dari anak Arif terhadap apa yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, jadi ada percakapan bahasa Inggris yang luar biasa saya dengar ya. Iya Dan Pak, saya sebagai orang awam yang terkait dengan bahasa Inggris, menurut saya itu kekuatan dari Nak Arif ya. Iya Pak, saya senang bahasa Pak sebenarnya Pak. Cuma gurunya Pak nggak nyenengin Pak. Gitu. Mungkin ada peluang-peluang ya, atau peluang-peluang atau kemungkinan yang bisa Nak Arif ambil terkait dengan bagaimana memposisikan Arif sebagai seorang siswa yang bisa menumbuhkan bagaimana pemahaman terhadap Arif pemahaman Arif terhadap perlakuan dari Pak Atian tadi.
Kira-kira ada Nah, peluangkah atau kemungkinan yang bisa anak Arif ambil? nah itu Pak masalahnya Pak, saya bingung Pak. Kalau saya sih berkenannya untuk dapat disampaikan oleh sesama guru Pak. Nanti kalau sesama saya bingung Pak. Nanti beliaunya bisa nerima apa enggak. Kan kalau misalnya Bapak bisa bantu saya enggak untuk menyampaikan ke sana Pak. Saya berharap nanti ada yang menyampaikan Pak ke sana Pak. Kondisi saya itu seperti apa sehingga Pak Tian itu jadi tidak memandang sinis lagi ke saya gitu Pak. Ya. Itu rencana saya sih Pak. Iya. Oke, terima kasih. Jadi yang saya tangkap ini jadi ada peluang kemungkinan nanti Nak Arif akan menemui guru ya, Iya Pak. yang menemui guru atas apa yang sudah didapatkan atas perlakuan Pak Arif terhadap Nak Arif ya. Iya Pak. Kira-kira nih, Semoga jika ada peluang atau kemungkinan tersebut, ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi untuk menyerahi tujuan tersebut? hambatannya mungkin guru yang mau saya mintain tolong tidak mau Pak. Atau menyampaikannya salah Pak. Jadi tambah marah deh Pak Tian sama saya. Itu, ya. Iya Jadi, Pak. jadi kira-kira nih, kalau boleh tahu nih, sedikit deh bocoran. Apa sih yang akan disampaikan ketika menemui guru tersebut? Kalau saya ingin disampaikan bahwa kondisi saya itu, saya sebenarnya saya senang bahasa, terutama bahasa asing Pak. Terus yang kedua saya itu sebenarnya pengen les, tapi kondisi keuangan keluarga saya kan lagi tidak stabil Pak. Terus saya tuh nggak seneng kalau disindir-sindir gitu Pak. Tuh. Ya cuma pengennya itu aja sih Pak, 3 itu. Ada solusi nggak kira-kira terhadap apa yang mengganggu atau menghambat dari untuk meraih tujuan tadi? Kalau saya sih pengennya ya itu Pak, ada guru yang menyampaikan ke sana. Kalau saya sendiri yang menyampaikan tentu beliaunya nggak bisa menerima, mungkin loh. Gitu Pak. Tapi itu kemungkinan ya. Iya, baru kemungkinan Pak. Saya nggak Belum. ngerti sih Pak wataknya beliau. Iya, artinya Bapak belum memahami karakter dari Pak Tian. Ya, ada kemungkinan Iya. nanti akan menyampaikan sendiri, tetapi karena karakternya belum diketahui ya, jadi agak sedikit ada rasa takut ya. Iya Pak, nanti jangan-jangan saya diceng Pak. Kan Iya. repot Pak. Jadi tadi ada solusinya menemui guru yang mungkin yang bisa membantu terhadap apa permasalahan yang sudah didapatkan Nak Tian. Nah, kira-kira nih, adakah rencana lain atau cara lain nih yang bisa dilakukan untuk mencapai atau mendapatkan tujuan tersebut? Ada Pak, saya bisa menghadap kepala sekolah atau saya mengajak orang tua saya Pak untuk datang ke Pak Tian. Iya itu aja Pak, 2 itu Pak. Oke, jadi langsung menghadap kepala sekolah atau langsung mengajak guru. Kira-kira nih tindakan ini menurut Nak Tian sendiri apakah itu sudah berdasarkan nalurinya atau sudah menurut Nak Tian sendiri sudah baik untuk dilakukan atau bagaimana? Karena kalau saya biasanya Pak, karena guru itu ketika ada siswa bermasalah terus orang tuanya dipanggil, biasanya masalahnya selesai Pak. Jadi kemungkinan kalau sesama orang tua ngobrol itu nanti bisa saling nyambung Pak. Itu Pak, kalau pemikiran saya Pak. Jadi ada alternatif ya, jadi menemui kepala sekolah atau langsung mengajak orang tuanya ya? Iya Pak. Ya. Kira-kira ada dari solusi tadi atau rencana tadi, prioritas utamanya apa kira-kira? Saya prioritas utamanya ke orang tua Pak. Saya kasihan nanti kalau kepala sekolah, nanti kalau Pak Tianya dapat masalah kan tambah runyam Pak nanti masalahnya Pak. Ini mengajak orang tua ya? Iya Pak, orang tua untuk menemui Pak Tian ya terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Tian terhadap diri Tian ya. Iya. Diri Pak Narif. Menurut Nak Arif sendiri, kira-kira kapan nih akan dilakukan? Jangka waktunya kapan kira-kira?
Kalau orang tua saya pulangnya besok hari Kamis, Pak. Kamis itu pulang orang tua saya, kan Bapak masih di luar kota, Pak. Di sana proyeknya selesainya katanya Selasa, terus Rabu akan dibelikan tiket sama Pak bosnya, katanya bisa pulang besok Kamis, Pak. Kamis tanggal 24, Pak. Mm-mm. Jadi Jadi kira-kira hari ya, Kamis besok, Pak, ya. Ini kan sekarang kan tanggal 22, Pak. Besok Rabu 23, nah besok paginya itu Kamis kemungkinan, Pak. ya. Jadi waktunya nanti hari Kamis akan mengajak orang tua anak Arif menemui Iya, Pak Tian ya. iya, Pak. Kira-kira nih apa yang akan disampaikan ini tersampaikah ya? Tujuannya kira-kira nih ukurannya bagaimana keberhasilan atas rencananya tadi. Kalau saya indikatornya gampang aja, Pak. Pak Tiannya nggak nyindir-nyindir saya, terus dia terus jadi seperti biasa, tuh, Pak. Itu udah, gitu, Pak. Ya. Artinya ada ukuran keberhasilan Pak Tian tadi nggak lagi menyindir ya. Iya. Ya. Terus kalau seandainya Pak si Tian sendiri ini masih menyindir-nyindir, bagaimana cara kamu untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Oh, kalau saya ke kepala sekolah, Pak. Iya, langsung ke kepala sekolah ya. Iya, saya kasihan orang tua saya, Pak. Hmm. Kerja di luar kota, harus balik ke sini. Duitnya aja sudah cuma cukup buat makan kita bertiga, Pak. Saya, ibu saya, sama saya, Pak. Oke. Jadi Nak Arif akan menemui kepala sekolah, ya. Kalau itu pun tidak berhasil, ya. Kira-kira nih komitmen apa sih terhadap rencana yang sudah dilakukan tadi? Apa sih komitmen kamu sendiri? Karena saya senang bahasa, Pak. Jadi harapan saya sangat menyesal, Pak, nanti kalau seandainya saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran bahasa ini, Pak. Padahal bahasa asing itu bagi saya sangat menarik sekali, Pak. Jadi komitmen saya besar, Pak, untuk dapat melaksanakan itu, Pak, supaya Pak Tian juga nanti paham dengan kondisi saya, gitu, Pak. Iya, siapa sih yang bisa menjaga komitmen tersebut kira-kira? Saya sih berharap ada beberapa orang, Pak, mungkin yang tahu kondisi saya, Pak. Itu yang pertama adalah Wawan, itu sahabat saya, Pak. Terus saya berharap Pak Adi mau jadi pembimbing saya untuk menjaga komitmen Pak Adi. Itu, Pak. Jadi dua orang itu saja bagi saya sudah cukup untuk menjadikan saya bersemangat menghadapi tantangan yang ada, Pak. Oke. Jadi ada dua orang ya. Tadi ada temannya si Wawan. Mungkin nanti mengajak saya. Saya sangat bersedia jika Nak Arif meminta saya. Oke. Siap, Pak. Oke. Setelah dilakukan coaching nih, apa nih tindak lanjut yang akan dilakukan? Kalau saya akan segera menghubungi orang tua saya, Pak. Saya akan ngobrol sama ibu dulu deh. Tapi kasihan juga sama ibu, jadi ngobrolnya pelan-pelan, Pak. Nanti tidak jadi pikiran. Udah, itu saja, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Nak Arif sebagai yang kita bicarakan hari ini. Mungkin menambah sedikit kelegaan ya di hati Nak Arif. Iya, ya, Pak. Terhadap permasalahan yang dihadapi, saya berharap nanti setelah ini permasalahannya bisa ditangani dengan baik, ya. Ya Nak Arif ya. Iya, Pak. Nih, jangan malas-malas belajar karena ilmu itu suatu hal yang mahal ya menurut saya. Iya, Pak. Terima kasih Narif atas waktunya. Tetap semangat belajarnya, tetap menjadi orang-orang yang bisa menjaga kebanggaan orang tuanya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas saran-sarannya. Menjadi orang-orang yang bisa berprestasi lagi ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya ya. Ya, Pak. Saya juga akan balik, Pak. Ya. Silakan. Oke. Selanjutnya kita akan pasca observasi. Oke, berarti harinya Kamis ya? Ya, ini berarti pasca observasi harinya Jumat ya Pak ya, karena hari Kamis. Oh ya, hari Kamis ya, benar.
Hari Kamis siang, Pak. Iya. Situasinya saya menemui saya berjanji kepada anak adik sendiri bertemu di perpustakaan pada pukul 10 setelah istirahat jam pertama. Oke, siap. Oke, nanti anak adik yang mengedor pintunya. Saya ada di Oke. perpustakaan. Oke, siap. Permisi Pak Adi. Iya, silakan anak adik masuk. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Pak Adi? Boleh, dengan senang hati. Terima kasih Pak Adi. Seperti janji yang kemarin Pak, saya kan menemui janji hari Kamis siang ya jam 10 untuk menemui Anda Pak. Ada yang bisa saya bantu nggak Pak? Iya nih Adit, kita bahas yang kemarin ya. Mungkin kita lanjut yang kemarin. Pak. Oke, siap Pak. Setelah saya coaching kemarin nih, udah dilakukan ya. Sudah menemui Pak Stiannya? Sudah Pak. Udah ya? Gimana nih? Sudah Pak. Bagaimana? Boleh cerita sama saya? Begini Pak, jadi pertama kita datang, terus Bapak saya cerita kondisinya, kondisi kita semua, dan alhamdulillahnya Pak Tian mau memahami tersebut Pak. Pak Tian justru mengatakan bahwa saya dikasih voucher 50% Pak untuk join di tempat lesnya Pak. Artinya kalau masih 50% dan itu pun boleh dicicil Pak. Dan alhamdulillah sekali Pak, saya senang Pak. Dan Pak Tian juga katanya memuji saya, katanya bahasa Inggris kamu lancar sekali, itu sayang loh kalau tidak dikembangkan. Akhirnya Bapak saya juga semangat, terus Bapak saya tambah semangat Pak kerjanya Pak. Luar biasa. Bapak saya juga senang Pak, iya Pak. Luar biasa nih. Jadi ada solusinya ya, ada solusi terhadap permasalahan setelah saya coaching kemarin ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya setelah saya coaching? Saya senang Pak, saya lega Pak. Saya mampu membuka mata dunia Pak, bahwa di sini ada banyak solusi dari banyak masalah yang dihadapi Pak. Itu Pak kalau saya Pak. Ya, saya juga merasa senang karena saya bisa membantu orang-orang yang menurut saya punya potensi yang luar biasa. Nak Arif adalah salah satu potensi dari sekolah ini. Ya, ada kekuatan lebih yang saya lihat di Nak Arif. Terima kasih Pak. Oke, tetap dipertahankan Nak Arif. Saya yakin dan percaya Nak Arif ini adalah orang-orang yang insya Allah akan sukses ke depannya karena potensinya luar biasa saya lihat dari diri Nak Arif sendiri. Oke Pak, terima kasih sekali ya Pak ya atas waktunya, atas bimbingannya, dan banyak halnya Bapak masih tetap menjadi guru favorit saya loh Pak, dan jangan bosan-bosan kalau saya punya masalah, saya pengen datang ke sini Pak. Oke, makasih Narif. Saya berharap nanti tetap berbaikan dengan hatinya, ya, jaga selalu hatinya. Amin. Ya, karena seorang guru itu nggak akan mungkin memberikan yang mungkin di luar pemikiran Arif bahwa anak guru itu jahat sekali sama saya ya. Padahal itu bukan sesuatu yang menurut pikiran Arif seperti itu, tetapi guru mungkin memberikan itu untuk memberikan kebaikan juga bagi kita. Bisa jadi Pak. Oke, terima kasih Arif. Saya semoga Arif bisa membuat perlakuan yang baik pada diri Arif sendiri, kemudian juga melakukan perbaikan juga kepada Pak Tian tadi ya. Iya. Tetap semangat Arif. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ini sekarang persiapan untuk pelajaran kimia Pak. Kimia ya? Ya, saya suka Pak. Iya. Pak. Sepertinya saya dengar juga kimianya bagus nih Arif nih. Ya Pak, kemarin saya memecahkan reaksi kimia tercepat Pak, kata Pak Dayat. Luar biasa. Ya, terima kasih ya Pak ya, saya kembali ke kelas Pak. Iya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agustian. Luar biasa Pak Adi dan Pak Arif ini kayak benar-benar loh ini Pak Arif ini menjiwai sekali sebagai siswa. Pak Adi benar-benar sabar memposisikan diri sebagai guru. Nah, yang pertama tentunya dari saya sebagai observer mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait
apresiasi tentunya luar biasa Pak Arif dan Pak Adi, totalitas sekali ya, totalitas sekali, keren banget pokoknya. Dan yang kedua terkait substansi yang sudah dilakukan, saya melihat tadi pertama pada langkah dalam model Tirta di alur penyampaian tujuan coaching, baik itu dari Pak Adi maupun Pak Arif, sebenarnya yang secara langsung menyampaikan di sini tadi Pak Arif sebagai siswa, jadi memang ini sudah pas sekali, di mana Koci sudah menyampaikan tujuan dengan sangat jelas, dan ini tentunya berdasarkan pertanyaan yang dilemparkan oleh coach, sehingga di sini di alur pertama di bagian penyampaian tujuan ini sudah checklist hijau. Nah, baik. Yang berikutnya di bagian identifikasi, ketika Pak Adi sebagai guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari Koci. Di sini Pak Adi poin-poin pertanyaannya jelas dapat dalam catatan saya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Adi dapat membuat murid ini, sehingga si murid ini bisa mengidentifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi. Di samping itu juga Pak Adi senantiasa dengan sabar tadi menggali potensi yang dimiliki oleh murid. Walaupun tadi sempat terlihat jelas bahwa di sini coachingnya sempat ngeluh-ngeluh gitu ya. Mungkin kalau memang sebel nanti mau melaporkan, tapi dengan sabar coachnya ini berhasil walaupun agak lama, tapi nggak apa-apa, proses agak lama, yang penting potensinya muncul. Dan di bagian ketiga, di bagian rencana aksi, di mana Pak Adi sebagai guru tadi sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari Koci Pak Arif untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini tadi di beberapa poin pertanyaan Pak Adi sudah memberikan pertanyaan yang mana secara benang merah itu sudah membantu Koci untuk membuat rencana aksi, dan ini terlihat dari substansi baik waktu, tempat, nah itu semua sudah diperjelas. Dan di bagian terakhir untuk bagian tanggung jawab, ketika pertanyaan-pertanyaan Pak Adi lebih mengarah kepada komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Arif dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini komitmen yang saya dengar dari Koci siswa ini, Pak Arif tadi menyampaikan, saya sebagai siswa walaupun dia memiliki masalah, tetapi dia berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di sini baik itu peluang maupun hambatan tadi juga sempat dibahas. Ini juga sudah dibahas oleh kedua belah pihak sehingga muncul interaktif. Dan tidak lupa tadi sempat beberapa kali juga Pak Adi memotivasi, memberi ruang kepada siswa untuk lebih mandiri terkait hal-hal apa yang harus dilakukan. Kalau dari saya itu Pak Adi dan Pak Arif, secara garis besar ini kalau dari skala 1 sampai 10 ini sudah 9,5 ini. Luar biasa sekali Pak. Pak Arif, kita istirahat sejenak untuk maghrib ya, boleh nggak? Setelah maghrib kita lanjutkan. Ya? Ini coachingnya nggak ditanyain dulu nih, coachingnya nih. Oh iya nih. Oke, untuk dari Koci ini cuma ada 3 kunci aja sih kalau saya. Yang pertama, ketika kita mengharapkan we expect something real, we will accept the unreal. Itu sesuatu yang nyata ya. Artinya apa? Ketika kita menanyakan atau mengharapkan sebuah jawaban di mana
jawaban tersebut ternyata berbeda, itu ekspresi kita terkejut itu untuk kita redam saja. Tadi Pak Adi sedikit agak kelihatan. Nah itu nanti itu ketika nanti di coaching nanti yang si coaching nanti akan terkejut sendiri. Waduh, jawaban saya membuat ini ya. Nah itu nanti ada penilaian penurunan penilaian kapasitas gitu. Terus yang kedua untuk konsistensi panggilan Pak, tadi kan kadang manggil nak, kadang manggil nama, bahkan tadi manggilnya malah Tian. Kebalik loh, itu malah manggil Pak gurunya itu. Manggil coachingnya jadi konsisten aja nggak apa-apa. Terus sama ini Pak, sedikit aja misalnya apa rencana kamu ke depan, karena itu kita sematkan sedikit aja pujian Pak. Jadi wah rencana kamu hebat ya, bisa nggak kamu lakukan? Kira-kira ke depannya akan kamu lakukan bagaimana bla bla dan sebagainya. Oke. Itu Pak, kalau saya sih cuma itu aja, overall udah keren sekali. Oke, terus kita mau break istirahat dulu, tidak apa-apa? Ya, istirahat. Tidak usah live, langsung aja di close di close kamera sama close mic aja ya. Oke. Sekitar 10 menit ya. Oke. Oke, siap. Monggo, istirahat dulu. Yang coachnya boleh mandi dulu, Pak. Oh ya, oke. Siap. Ya, untuk yang terakhir ya. Oke, untuk sesi terakhir dari coach-nya adalah Pak Agus, coaching-nya Pak Adi, dan observernya adalah saya. Oke, silakan. Waktu sama ya, 20 menit. Siap. Mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi mohon izin di sini ada coach-nya saya, ada coaching-nya Pak Adi, pengamatnya Pak Arif. Narasinya adalah rekan saya bercerita bahwasanya dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat Pak Adi mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan jika Pak Adi mengajar tanpa buku teks. Pak Adi mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, Pak Adi menyampaikan bahwa dia tetap mengacu kok pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu terhadap kepala sekolah. Nah, di sini bagaimana nanti saya menyikapinya, artinya secara skenario nanti di kegiatan pra observasi, Pak Adi akan menemui saya dan akan bercerita terkait permasalahan yang beliau alami. Begitu untuk narasinya. Terima kasih. Bisa langsung dimulai berarti ya Pak Adi, Pak Arif ya. Oh, siap. Baik. Silakan Pak Adi atau saya dulu yang menyapa. Kalau berdasarkan skenario saya ya datang ke ruangan Bapak ya. Boleh Pak. Mitra ya Pak? Iya Pak. Kenapa lagi ada iklan? Situ ada situ deh. Sama Pak. Ya. Maafkan. Assalamualaikum Pak Arif. Maaf. Assalamualaikum Pak Agus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, apa kabar Pak? Alhamdulillah nih. Pak Agus ada waktu sebentar nggak ya? Kira-kira. Ada Pak, kebetulan saya ini jam kosong ini. Boleh ganggu ya? Oh, boleh dong Pak. Iya. Gimana Pak Adi? Iya. Kira-kira ada hal pentingkah yang ingin disampaikan? Iya nih Pak, saya agak sedikit galau nih Pak. Apa yang menyebabkan Pak Adi yang biasanya penuh semangat ini menjadi galau? Ya Pak, kemarin saya dipanggil kepala sekolah nih Pak atas laporan dari pengawas. Ya. Kita pengawas itu saya mengajarnya nggak mengacu pada buku paket, padahal saya itu mengajarnya sudah berdasarkan kurikulum loh Pak. Oh, jadi Pak Adi dapat teguran gitu. Wah, padahal Bapak merasa sudah pakai acuan kurikulum ya Pak ya? Iya, saya merasa seperti itu Pak. Baik. Nah, kebetulan karena saya kosong, Pak Adi apakah saat ini juga jam kosong? Sebenarnya saya masih ada jam lagi sih Pak, ada kelas lagi 2 jam nanti. Kalau setelah saya mengajar boleh? Oh boleh. Kita ketemu di mana Pak Adi kira-kira? Boleh Pak, kayaknya saya lebih nyaman di itu ya, di perpustakaan karena di situ kan nggak ada orang, jadi saya bisa curhat lebih dalam lagi sama Pak Agus. Oh baik Pak, ya cocok ini Pak. Kebetulan juga perpustakaan memang tempatnya tenang, nyaman, jadi kita bisa membicarakan banyak hal. Apalagi tadi terkait cerita Pak Adi, ada teguran dari kepala sekolah berdasarkan laporan pengawas. Nah, ini juga tentu bisa jadi pembelajaran untuk saya nantinya Pak. Apa sih kira-kira yang memang poin-poin apa gitu dari teguran itu gitu Pak ya? Jam berapa berarti Pak? Setelah istirahat ya Pak, berarti kita aja setelah zuhur ya, jam 1 mungkin ya Pak ya. Saya nanti ditemui di perpustakaan Pak ya, langsung ke situ ya. Siap Pak. Di pojok baca itu ya Pak? Iya. Terima kasih Pak Agus ya. Sama-sama Pak Adi, sampai berjumpa nanti. Ya, saya masuk Tetap kelas dulu semangat ya, Pak Pak. Agus ya. Ya Pak. Baik. Kemudian di kegiatan pelaksanaan coaching, saya bertemu Pak Adi. Kebetulan Pak Adi sudah datang duluan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Agus. Masuk Pak Agus. Ya. Sudah dari tadi ya Pak? Barusan. Oh baik. Mohon maaf Pak, tadi pas perjalanan mau ke perpus ini saya melihat ada sampah berserakan di depan IPA 5, jadi saya manggil dulu anak-anaknya untuk bisa diberesin bareng-bareng gitu Pak. Terus keren Pak Adi, boleh saya duduk ya Pak ya di sini ya? Boleh Bapak. Terima kasih. Nah Pak Adi, kira-kira apa yang mau Pak Adi ceritakan tentang kejadian yang tadi pagi Pak Adi sampaikan ke saya? Iya nih Pak, saya tadi dipanggil oleh kepala sekolah atas laporan dari pengawas yang mengatakan saya mengajarnya nggak memakai buku paket. Padahal saya itu memberikan materi itu sesuai dengan kurikulum. Nah menurut saya sendiri sumber belajar itu nggak hanya dari sebuah buku paket aja loh Pak. Iya. Makanya saya sebel. Oh begitu ya Pak. Nah kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Adi kok tidak menggunakan buku paket atau buku teks? Iya, karena menurut saya kan sumber belajar kan bukan hanya dari sebuah buku paket saja ya, bisa dari internet atau juga dari HP, kita bisa pakai menggunakan HP anak atau juga menggunakan media-media lain yang bisa kita gunakan ya menurut saya ya Pak ya. Betul Pak, saya juga setuju sekali itu. Saya juga sependapat karena ada beberapa materi memang yang kita juga kita merasa sudah kuasai ya Pak ya. Benar Pak. Nah, kira-kira nih Pak Adi, kita kan memang pada beberapa materi saya yakin lah Pak Adi juga memang sudah di bidangnya memang menguasai materi-materi Pak Adi. Lantas apa kelebihan yang Pak Adi rasakan
ketika Pak Adi tidak menggunakan. Halo. Halo. Sinyal mungkin Pak. Dijawab saja pertanyaannya tadi. Oh, suara saya kedengaran ya Pak Arif ya? Kedengaran, cuma dari Pak Agus mungkin sinyalnya. Pak Agus kayaknya nge-freeze ya? Ya, sinyalnya seperti ini. Pak Agus, menurut saya sih ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, selain tidak menggunakan media, buku paket. Jadi saya menggunakan juga sebuah aset nih Pak. Jadi aset itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Kebetulan saya kan biasanya ngajak anak itu, Pak, keluar benar-benar dianya Pak. Maaf Pak Adi, Pak Arif, tadi gangguan sinyal. Ya, tidak apa-apa. Sudah dijawab sama Pak Adi. Silakan Pak Adi, jawabannya diulangi. Ya. Ya Pak Agus, tadi menurut saya sih selain saya bisa tidak menggunakan, kenapa saya tidak menggunakan buku paket? Karena menurut saya sih banyak sumber-sumber belajar lain yang bisa kita gunakan. Kebetulan saya biasanya pakai ini loh Pak, menggunakan aset yang ada di sekolah saya ya. Saya menggunakan aset lingkungan alam dan juga aset manusia yang saya gunakan. Jadi anak-anak yang saya anggap bisa memberikan pengetahuan, saya jadikan mereka sebagai tutor teman sebaya, Pak. Wah, luar biasa Pak Adi. Berarti memang pemikiran Pak Adi ini merasa akan lebih bebas selama ini jika menyampaikan materi sebagai bentuk implementasi dari Merdeka Mengajar berarti di model sekarang ya Pak Adi ya? Iya, karena menurut saya bukan hanya patokan buku saja ya, karena buku kita bisa mengembangkan ya Pak, bisa mengembangkan diri ya. Jadi materinya bukan mungkin kita ambil dari sebuah buku, tapi kita kembangkan kembali seperti itu ya Pak, menurut saya. Benar. Saya pun berpendapat demikian Pak Adi. Kemudian dari yang Pak Adi sampaikan barusan, saat Pak Adi mengajar, sumber belajarnya berarti apa saja Pak? Jadi saya menggunakan sumber belajar lingkungan alam Pak ya. Saya menggunakan lingkungan alam, taman-taman juga, kemudian juga sumber lain yaitu sumber manusia, ya. Kemungkinan saya ada ide nih Pak, saya kepinginnya akan menjadi ambil satu lagi nih sumber alam yang saya sumber politik nih, sumber aset politik yang saya gunakan. Saya ada rencana nih mau mengajak tokoh masyarakat nih. Kebetulan saya belajar tentang hukum dan HAM, jadi saya ingin mengajak narasumbernya itu dari pengadilan loh Pak, dari kantor pengadilan nih. Oh, wah keren banget itu loh Pak pemikirannya. Artinya Pak Adi akan menghadirkan narasumber langsung ya Pak ya? Iya. Wah, boleh ini Pak ditiru. Menurut Pak Adi itu kan Pak Adi akan menghadirkan narasumber langsung begitu ya Pak. Dan ini apakah menurut Pak Adi ketika menggunakan buku teks dibandingkan dengan menggunakan sumber-sumber alami atau memang menghadirkan narasumber langsung, tokoh ahli, apakah dengan buku teks ini apa Pak Adi merasa akan lebih menghambat eksplorasi murid? Menurut saya kalau kita berpatokan pada buku sendiri, ini mungkin kalau kurikulum Merdeka kan bisa menggunakan sumber belajar yang lain ya Pak. Itu menurut saya. Jadi anak itu bisa mengekspresikan kemampuannya, bakatnya atau juga gaya belajarnya masing-masing. Jadi di kurikulum mereka kan kebetulan Pak ya, kita kan sekolah penggerak nih Pak ya. Jadi menurut saya ini sekolah penggerak itu bukan hanya sebagai buku itu sebagai sumber satu-satunya loh gitu loh Pak. Betul. Dengan pendapat Pak Adi akan menghadirkan
tokoh begitu ya, sebagai apakah menghadirkan tokoh itu tadi Pak Adi anggap sebagai langkah atau rencana untuk menyelesaikan masalah? Sepertinya iya Pak, karena menurut saya kalau kita datang ke sumbernya langsung, karena kebetulan kan saya mungkin materinya nggak terlalu banyak memahami ya, tapi ketika anak-anak itu praktik langsung atau bertanya langsung kepada orang yang ahlinya, mungkin materinya akan tersampaikan dengan baik gitu Pak. Wah, iya juga ya Pak ya, saya juga berpendapat demikian. Kemudian eh, seberapa besar peluang Pak Adi untuk bisa mendatangkan tokoh ke kelas dalam proses pembelajaran Pak Adi? Kayaknya peluangnya besar deh Pak, karena pertama ini anak kepala pengadilan itu sendiri sekarang lagi sekolah di kita nih Pak. Kebetulan saya mengajarnya, jadi saya tahu anak itu anak kepala kantor pengadilan negeri. Jadi mungkin saya akan lobby anak tersebut. Ya. Mungkin saya pendekatan dulu deh, melakukan pendekatan. Saya ajak obrol-obrol santai lah kepada anak tersebut untuk berbicara agar mungkin memujuk orang tuanya hadir sebagai narasumber terkait dengan materi saya hukum dan peradilan, Pak. Oh iya baik. Artinya Pak Adi melihat peluang bahwasanya ada wali murid siswa yang berprofesi sebagai tokoh yang akan dihadirkan. Jadi Pak Adi melihat di sini selain tokoh itu dan si siswa ini, menurut Pak Adi siapa lagi Pak yang bisa membantu untuk merealisasikan rencana Pak Adi ini Pak? Kayaknya saya bekerja sama dengan teman sejawat ya Pak, karena kan mungkin gurunya kan bukan saya sendiri, ada beberapa guru mata pelajaran yang sama seperti saya, mungkin saya akan kerjasama dengan mungkin pembina OSIS juga ya Pak kayaknya Pak. Wah iya ya Pak, memang sangat perlu Pak, Bapak akan berkoordinasi dengan teman-teman tadi. Kalau Pak Adi merasa saya juga bisa membantu, saya juga siap membantu Pak Adi. Kira-kira nanti saya bisa membantu apa begitu? Dengan senang hati dong Pak. Iya, baik Pak Adi. Kira-kira nih Pak Adi, rencana Pak Adi nanti untuk menyelesaikan masalah ini kan tadi sudah Pak Adi sampaikan ya. Kemudian apa yang akan Pak Adi nanti sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait tadi tegurannya? Ya, mungkin saya menemui kepala sekolah kembali, jadi saya bertanya saya akan menyatakan bahwa yang saya tahu dalam kurikulum mereka itu bukan hanya sumber belajar dari sebuah buku paket saja. Jadi banyak sumber-sumber lain yang mungkin bisa kita hadirkan sebagai sumber belajar dari peserta didik kita. Ya, mungkin tadi nanti saya akan ngobrol santai. Rencana saya ingin mengajak sebagai narasumber seperti saya katakan tadi, kepala kantor pengadilan sebagai narasumber terkait dengan materi saya hukum dan peradilan. Wah, bagus sekali nih rencana Pak Adi ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil Pak. Saya optimis nih kalau Pak Adi bisa merealisasikan itu, siswa pasti akan lebih semangat. Kemudian kapan kira-kira Pak Adi mau ketemu sama Bapak Kepala Sekolah? Kayaknya secepatnya ya Pak. Karena saya karena kan jadwalnya nih padat nih Pak kepala sekolah nih, besok juga sudah ada. Mungkin saya lusa deh Pak. Kayaknya jadwalnya agak lagi off ya kepala sekolahnya ya. Lusa berarti ya Pak ya? Iya. Artinya lusa Pak Adi akan menghadap Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan terkait apa dari hasil diskusi kita ya Pak ya? Iya. Nah, selanjutnya Pak Adi, tentunya dari rencana-rencana yang sudah Pak Adi susun ini ada komitmen yang akan Pak Adi lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Adi, apa nih komitmen Pak Adi terhadap rencana Pak Adi ini? Komitmen saya ingin memberikan pembelajaran yang mungkin akan lebih bermakna bagi siswa saya deh Pak. Jadi komitmen Pak Adi adalah ingin memberikan pembelajaran bermakna. Wah,
ini sudah konsep Merdeka Belajarnya sudah hadir Pak seutuhnya dengan Pak Adi, komitmen seperti tadi itu Pak ya, tanpa apa ya, tanpa adanya buku teks Pak Adi bisa memberikan alternatif yang justru lebih apa ya, lebih nyata ya Pak sumber belajarnya ya. Bagus sekali Pak Adi, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak Adi ya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Adi, kira-kira setelah ini nanti Pak Adi bertemu dengan Pak Kepala Sekolah, saya juga tentu penasaran nih dengan hasil yang akan Pak Adi sampaikan. Kira-kira kita bisa ngobrol lagi kapan ya Pak? Kayaknya kalau lusa sudah menghadap, mungkin saya bercerita lagi deh apa sih hasil dari pertemuan saya dari kepala sekolah ya Pak ya. Baik, lusa berarti hari Kamis ya Pak. Jam Iya. berapa kira-kira Pak Adi? Kamis itu saya ada waktu jam 1 jam 2 itu saya lagi kosong nih Pak, boleh deh. Oke, saya lah nanti yang ke ruangan Pak Adi. Karena saya juga jadi penasaran ini Pak. Wah, karena Pak Adi punya ide yang sangat bagus, rencana aksinya sudah jelas. Saya juga penasaran, siapa tahu nanti praktik baik yang Pak Adi lakukan bisa saya tiru. Jadi sampai berjumpa hari Kamis ya Pak ya? Ya, siap. Baik. Pak Adi dan Pak Arif, ini berarti untuk sesi coachingnya sudah. Mohon izin selanjutnya terkait kegiatan pasca ya Pak ya. Pasca percakapan. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Pak Agus. Wah, cerah sekali wajahnya berseri-seri. Pak Adi, terkait Pak Adi yang sudah menghadap kepala sekolah, apa yang sudah dilakukan Pak kemarin saat menghadap kepala sekolah Pak? Iya Pak, saya jelaskan kembali nih kenapa permasalahan saya terhadap laporan dari kepala sekolah, dari pengawas. Saya jelaskan bahwa memang di kurikulum mereka tuh bukan hanya sumber belajarnya dipakai saja, dan alhamdulillah beliau mengerti bahwa memang benar sumber belajar itu bukan satu-satunya di kurikulum mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa kita manfaatkan seperti aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita, atau juga orang yang bisa kita ajak sebagai narasumber. Dan artinya kepala sekolah menyambut ide Pak Adi ini bagaimana? Apresiasinya luar biasa nih Pak. Beliau setuju sekali untuk menghadirkan narasumber. Kemarin saya jelaskan juga Pak, saya akan menghadirkan narasumber kepala kantor pengadilan negeri yang ingin memberikan materi tentang hukum dan peradilan. Dan alhamdulillah luar biasa apresiasinya. Beliau sangat-sangat antusias sih terhadap rencana saya nanti. Wah, luar biasa. Selamat ya Pak Adi ya. Saya bangga sekali mendengar pencapaian yang Pak Adi sudah lakukan kepada kepala sekolah. Nah, kemudian Pak Adi, terkait pembicaraan kita di 2 hari yang lalu, dari hasil diskusi kita, kira-kira nih Pak Adi, kompetensi apa nih yang perlu kita kembangkan lagi, baik dari sisi saya sebagai teman sejawat Pak Adi, kemudian dari sisi Pak Adi yang saya ajak berbicara. Ya. Sepertinya kompetensi yang harus Bapak kembangkan sih sebenarnya udah bagus nih Pak. Bagaimana Bapak cara meng-coaching saya, kemudian juga bagaimana memberikan sebuah dukungan yang luar biasa. Saya berharap kompetensi-kompetensi ini tetap dipertahankan sehingga nanti ketika guru lain ini bisa mempunyai permasalahan akan bisa terselesaikan setelah Pak Agustian melakukan coaching terhadap mereka. Baik, terima kasih Pak Adi atas
respon umpan baliknya kepada saya. Mudah-mudahan semakin sukses ya Pak pembelajarannya, kemudian siswa juga semakin antusias, dan tentu ini karena Pak Adi adalah pionir, mudah-mudahan ini praktik baik Pak Adi bisa menjadi bahan yang bisa diamati, tiru, modifikasi oleh teman-teman guru lain. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi atas sharingnya, sehingga banyak hal positif nanti yang bisa saya tiru dari pemikiran-pemikiran Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi, selamat melanjutkan aktivitas Pak Adi. Sama-sama Pak Agus. Baik, saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik. Terima kasih Pak Adi dan Pak Arif sudah. Mohon masukannya. Oke Pak, udah keren ya, udah bagus ini. Ada beberapa hal yang mungkin jadi catatan saya saja, atau mungkin tadi saya kelewatan ya. Tuh. Yang pertama adalah terkait masalah ketika si coach tadi menggali, ketika masuk pertama untuk observasi kan menggali tujuan dari tujuan kegiatan apa namanya. Jadi besok ketika mau kita ketemu di hari ini itu apa yang akan kita bicarakan, yang artinya secara spesifik garis besarnya aja, karena kita harus tahu masalah atau pola pikir yang akan kita ajak ngobrol, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin saya kelewatan ya mungkin tadi, tidak ada menanyakan terkait masalah rencana yang hendak dilakukan ketika kita melakukan pertemuan ini, kan ada rencana ke depannya, terus sama apa namanya ukuran keberhasilan ketika Anda menganggap bahwa ini adalah sebuah masalah, kan tentu ada solusi. Nah, solusinya itu seberapa persen sih keyakinan untuk dapat dilaksanakan. Terus ketika masuk ke identifikasi, tadi meskipun sudah secara tersirat ya dikatakan kelebihan, tapi akan lebih jelas ketika nanti ditanyakan kelebihan yang mungkin dimiliki atau kelemahan yang mungkin dimiliki, termasuk juga peluang yang akan yang akan digapai, sama siapa yang akan membantu. Tadi kan mungkin belum secara spesifik dia. Kira-kira siapa yang kira-kira menurut Anda akan membantu atau untuk tetap mengarahkan ke rel utama ini? Itu kan sesuatu yang mungkin bisa untuk ditanyakan kembali. Terus untuk rencana aksi, tadi ada satu hal yang mungkin sudah, tapi secara spesifik tadi belum, terkait masalah waktu yang diperlukan Pak Agus. Tadi mungkin waktu yang diperlukan berapa lama sih Anda untuk melakukan ini, misalnya seperti itu. Terus jika ada hambatan ketika Anda melakukan ini, terus bagaimana? Kan waktunya misalnya 1 minggu atau 3 hari atau 2 hari lah. Terus kalau ada hambatan, terus bagaimana? Terus cara mengatasi hambatannya bagaimana? Terus untuk tanggung jawab tadi sudah bagus. Terus sama yang terakhir, mungkin akan lebih baik jika ditanyakan Pak yang sudah kita lakukan itu apa sih yang sudah baik, misalnya seperti itu. Apa yang sudah baik, terus perlu ditanyakan terkait masalah apa sih yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, misalnya seperti itu. Ketika nanti ada rekan-rekan yang bercerita kepada saya, kan saya juga harus memberikan tanggapan yang mungkin akan lebih baik jika Anda memberikan tanggapan. Terus sama terakhir ini adalah rencana tindak lanjut, karena ketika walaupun sudah selesai, tetap rencana tindak lanjutnya apa itu harus tetap ditanyakan. Sama satu hal yang mungkin mungkin tak kelupaan ditanyakan, yaitu apa sih yang dapat oleh coach dari kegiatan kita hari ini. Nah, itu mungkin itu sedikit lupa mungkin lupa atau sudah tertanya tapi secara tersirat, atau mungkin saya tadi yang kurang perhatikan. Oke, overall sudah keren Pak, bagus. Oke, siap untuk meng-coach banyak teman ya. Oke, silakan Pak Adi sebagai coach, silakan berikan masukan. Terima kasih Pak Arif. Mohon masukan Pak Adi. Keren sih, ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ada beberapa hal juga yang saya masukkan sebagai seorang coach. Jadi tadi kan saya memang sengaja loh Pak, sengaja
nyerocos ya. Saya ingin melihat bagaimana sih sekarang coaching ini mendengarkan dengan baik. Ternyata Pak Agustian itu seorang pendengar yang baik. Walaupun saya berocos ya, ternyata Pak Agustian luar biasa mendengar dengan baik, mendengar dengan menggunakan hatinya dengan baik, menggunakan dengan rasanya luar biasa ya. Kemudian juga tadi ada apresiasinya juga dari Pak Agus. Kemudian tadi ada sesuatu yang tertinggal nggak? Ya, tindak lanjut setelah sesi coaching kemarin ada tadi sepertinya saya belum ya Pak ya? Belum. Ya itu belum. yang saya lihat. Kemudian juga gestur tubuh si Pak Arif itu sepertinya Pak Agus. Pak Agus ya ada sedikit datar loh Pak gitu ya. Jadi kalau bagus nih Pak, keren syutingnya, memberikan seperti jempol atau enggak, luar biasa nih Pak ini tadi, tapi mimik wajahnya masih seperti kelihatan seperti apa ya gitu ya Pak. Maaf ya Pak ya. Itu aja Pak langsung dari saya. Luar biasa sih, luar biasa, keren. Oke, keren ya, intinya keren sekali. Oke, jadi belajar banyak nih saya dari Anda sekalian. Oke, sepertinya itu untuk kegiatan kita untuk rukol kedua itu. Nanti habis ini saya akan share linknya nanti untuk dapat kita unduh, terus nanti perlu ditambahin sedikit-sedikit, monggo untuk nanti dapat ditambahkan sedikit, terus nanti bisa untuk unggah kembali di drive, nanti punya siapa nanti kita gantian yang unduh gitu. Begitu lebih baik kan ya Pak ya? Pak dibuat nanti yang bisa edit nama ya, edit nama file ya. Ya boleh, itu bisa kok Pak. Nanti kita unduh. Setelah kita unduh itu nanti ternyata setelah saya baca tadi, kita unggahnya di YouTube Pak. Jadi YouTube kita yang diganti Pak. Pas kegiatan itu nanti YouTube kita yang diganti, kasih nama aja. Punya saya sudah berhasil kok di itu. Siap. Oke. Nanti Pak, yang edit Pak Adi atau Pak Agus yang bisa ngedit. Pak Adi, Pak Arif mohon Ya, info. Jadi ini nanti kita mengunggah di YouTube ya? Ya, di YouTube, dan link YouTube-nya nanti kita sematkan di sana. Di tugas ruang kolaborasi ya Pak? Iya, betul. Oh, baik. Ditambah ya, yang lembar refleksi yang ada di LMS ya Pak? Sepertinya sih lembar refleksinya tidak ya. Kita bicarakan semua di sini ini. Betul begitu ya Pak Adi ya, sepertinya ya. Jadi kita tinggal itu aja sih, linknya aja kita unggah ke sana. Iya, yang link kita di ruang YouTube lah. Kolaboratif ya Pak ya. Ya. Oh, baik. Nanti ketika di link YouTube-nya nanti kita bisa ganti nama kok. Oke. Iya, Pak. Oke, sepertinya itu saja Pak, karena waktu kita sudah melalui banyak hal, mungkin kita sudah menghadapi banyak cobaan, banyak masalah. Ini tiba waktunya kita untuk relaksasi sebentar, dan kita harus mempersiapkan kegiatan rukol kita sendiri untuk besok siang ya. Jadi silakan nanti kita beristirahat, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Kita sambil memikirkan untuk kegiatan kita ke depannya demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Itu saja Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Izin untuk off record.